Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Namun di Indonesia masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Pengamat hukum hak asasi manusia dari FAUB, Dr. Dia Al-Uyun menilai bahwa belum ada komitmen pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dikarenakan masalah HAM sangat erat kaitannya dengan relasi kuasa dari orang-orang yang memiliki otoritas. Hak asasi manusia saat ini memang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja ya, karena seiring dengan menurunnya indeks demokrasi kita yang semakin hari semakin memburuk begitu ya, dengan adanya banyaknya aksi represivitas, termasuk bagaimana kemudian aparat penegak hukum tidak langsung menindak setiap kasus-kasus yang pelanggaran hak asasi yang ada begitu ya, justru mendiamkan itu, sehingga muncul hashtag percuma lapor polisi yang sebenarnya cukup menampar institusi, tapi proses itu tidak didengar gitu ya oleh pemerintah kita. Jadi kalau kita melihat situasi yang ada beberapa permasalahan yang paling urgent yang saya lihat, yaitu enable dan unwilling-nya pemerintah dalam penanganan kasus hak asasi manusia. Sebenarnya pemerintah punya kewenangan, tapi kewenangan itu tidak digunakan. Kalau misalnya kita melihat kenapa kemudian hal tersebut tidak dilakukan, itu kan bisa banyak alasan. Alasannya itu unable dan unwilling, tidak mau dan tidak berkeinginan begitu ya untuk memproses itu lebih lanjut. Nah, masalahnya apa? Karena kasus hak asasi manusia itu selalu mendudukkan relasinya itu adalah orang-orang yang biasa dengan orang-orang yang memiliki kuasa, gitu ya. Jadi hak asasi manusia itu kan hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan yang melakukan pelanggaran itu adalah otoritas. Nah, otoritas di sini siapa? Tentu saja kemudian agak sulit memang mekanisme yang kemudian bisa mengatur jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi pemerintah mengevaluasi pemerintah gitu, walaupun itu adalah hal yang ideal dalam penyelesaian hak asasi manusia. Makanya dulu kan desainnya kenapa kemudian ada lembaga independen, Komnas HAM dibentuk, itu supaya ketika pemerintah melakukan kekerasan begitu ya, ada mekanisme yang berpihak kepada masyarakat untuk mengevaluasi pemerintah, dan itu adalah Komnas HAM. Kita punya standar HAM yang luar biasa, kita punya konvensi yang diratifikasi luar biasa, tapi punya kelemahan utama bahwa ICCPR, CEDAW, kemudian Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, itu semuanya lebih banyak yang deklaratif ya. Artinya deklaratif itu sebagai pernyataan pengakuan hak asasi manusia. Tapi belum sampai pada mekanisme memenuhi dan melindungi. Jadi kan kewajiban itu kan ada 3 ya, kewajiban pemerintah. Respect, protect, fulfill. Nah, di fase ini pemerintah masih dalam tahapan mengakui saja. Jadi mengakui di dalam undang-undang, tapi belum melaksanakan itu, apalagi membuat mekanisme untuk melindungi. Presiden berencana akan merelokasi sekitar 2.000 rumah yang terdampak bencana awan panas guguran Semeru. Menurut pakar kebumian dan kebencanaan Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo, jarak yang cukup aman untuk relokasi tersebut adalah di luar jangkauan awan panas sekitar radius 6 km dari zona bahaya. Hal ini mengingat pada radius 3 km telah dilewati awan panas Semeru sehingga perlu diperlebar radius amannya. Kan zona bahaya 3 kilo, jadi harus melebihi itu. Sekarang jangkauan awan panas sampai berapa ini? Mungkin bisa sampai 5 kilo dari zona bahaya, karena turunnya itu kan turun sesuai dengan arah laharnya itu,
lahar panasnya itu, muntahan itu. Sehingga kalau memang sudah curam, itu bisa meluncur jauh. Tetapi kalau mungkin masih belum curam, mungkin peluncurannya tidak akan jauh karena materialnya tertahan. Tetapi ya itu tadi, untuk lebih amannya harus mundur lagi 3 kilo dari daerah bahaya, itu berarti mungkin sekitar 6 kiloan ya, itu akan mungkin lebih aman lagi. Itu yang bahaya awan panas. Tetapi ada juga bahaya laharnya, itu lahar panas maupun lahar dingin. Itu masyarakat pun juga harus ditertibkan. Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo kepada Newspoint menuturkan, saat ini yang masyarakat sekitar Gunung Semeru bukan hanya fokus di mitigasi bencana saja, melainkan juga harus bisa beradaptasi. Masyarakat perlu menyadari, di balik potensi suburnya tanah di sekitar gunung, juga menyimpan potensi berbahaya, yakni erupsi, lahar, dan adanya awan panas. Sehingga masyarakat diharapkan bisa mematuhi rencana pemerintah yang akan merelokasi warga yang rumahnya terdampak parah bencana awan panas guguran Semeru. Ini bukan sekedar mitigasi ya, jadi adaptasi dan mitigasi itu yang perlu sekali kita tingkatkan. Apa adaptasi? Bahwa masyarakat yang hidup di daerah gunung api harus sadar sekarang. Memang salah satu keuntungan adalah daerahnya subur karena erupsi itu akan mengeluarkan abu vulkanik dan itu menjadikan kesuburan tanah sekitar situ. Tetapi di balik kesuburan tersebut ternyata juga menyimpan potensi bahaya. Potensi bahaya ya ini erupsi, dan juga itu masyarakat pun juga harus ditertibkan atau adaptasi tadi itu, bahwa mereka mempunyai potensi bahaya di sekitar sungai-sungai, mulai Sungai Lidik, Sungai Besuk, Kobokan, dan sebagainya, itu adalah potensi untuk dilalui lahar, baik lahar panas maupun lahar dingin, sehingga pemukiman sebaiknya jauh dari itu. Orang mungkin menambang pasirnya ya, tetapi itu sangat harus hati-hati. Kondisi cuaca yang masih seru hujan membuat produksi kopi di UB Forest menurun. Namun hal tersebut tidak membuat manajemen UB Forest berdiam diri. Saat ini manajemen melakukan optimalisasi penjualan kopi dengan melakukan diversifikasi produk. Mufid Zamroni, manajer produksi UB Forest, mengatakan produk kopi saat ini dijual dengan beberapa produk mulai dari biji hingga kopi bubuk. Cara ini ditempuh agar produk kopi yang ada dapat dijual secara maksimal dan mampu memberikan pemasukan maksimal kepada UB Forest. Ya karena kayu itu kan nggak boleh dijual mas ya, aturan juga nggak boleh. Terus yang boleh ya yang sudah ada itu kan kopi dan turunannya, itu termasuk juga sayur-sayuran. Kita saat ini mempersiapkan semacam warung alam atau mungkin kafe ya, kafe yang nuansanya itu lebih dekat dengan alam, dan itu juga di ketinggian karena di UB Forest itu di titik 1200 ya mdpl. Jadi kami mencoba mengingat kalau akhir pekan itu di sana banyak sekali orang aktivitasnya itu adalah wisata adventure, baik itu trail ataupun off-road ataupun juga hanya sekedar untuk main-main. Begitu juga dengan mahasiswa, itu banyak juga yang melakukan penelitian-penelitian di lapang sana, sehingga itu yang kami lihat ada potensi untuk kita membuat semacam kafe ya, kafe kecil-kecilan yang pokoknya nuansanya itu alam dan juga instagramable, istilahnya gitu sekarang.
Terima kasih. Untuk mensukseskan gerakan Malang Bebas Nyeri dan melakukan edukasi mengenai tata laksana nyeri, Pain Center RSUB mengadakan bakti sosial layanan nyeri setiap bulan. Dr. Taufik Agus dari Pain Center RSUB menjelaskan, kegiatan layanan gratis ini ditujukan kepada masyarakat umum yang memiliki nyeri akut, kronis, atau nyeri kanker. Layanan gratis ini diberikan secara terbatas selama masa pandemi dengan tujuan masyarakat mendapatkan pelayanan yang bagus dan tepat di RSUB. Jadi Pain Center Rumah Sakit UB ini memiliki beberapa agenda, ya, diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Malang terutama, ya, dan sekitarnya, ya. Kemudian kita juga melakukan research pendidikan, ya, terhadap pasien-pasien dengan keluhan nyeri. Kemudian juga memberikan pelayanan pendidikan, artinya memberikan fasilitas pendidikan buat para calon dokter, para dokter spesialis yang mau mendalami bidang nyeri, seperti itu, Mbak. Jadi ini dalam rangka untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi juga, begitu. Untuk selanjutnya bentuk bantuan yang diberikan apa saja, lalu disalurkan kemana saja? Ya, bantuan yang sementara ini kita lakukan kepada masyarakat Malang dan sekitarnya adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk penata laksana nyeri, ya. Di sini termasuk dari nyeri akut, nyeri kronik, dan nyeri kanker, ya. Jadi kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar Malang untuk bisa mendapatkan pelayanan ini, ya, di Rumah Sakit UB. Setiap bulan kita lakukan pengabdian masyarakat bakti sosial ini sampai rencana kami sampai 1 tahun ke depan akan terus kami lakukan setiap bulan, ya, dengan jumlah pasien yang kita atur karena ini kondisi pandemi, jadi tidak bisa seperti kondisi biasanya, jadi kita sesuaikan begitu, Mbak. Seperti itu yang kita kerjakan. Selain itu juga kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ya, tentang pentingnya penata laksana nyeri dengan baik. Kemudian juga memberikan itu tadi kursus-kursus penanganan nyeri kepada dokter-dokter yang berminat untuk mendalami bidang nyeri. Erupsi Gunung Semeru menggugah semua pihak untuk ikut membantu dengan berbagai cara. Salah satunya dilakukan oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang melalui lelang batik. Lelang yang dilaksanakan pada HUT Dharma Wanita ke-22 ini, menurut Ketua DWP Kabupaten Malang Dr. Hanik Awahyu Hidayat, merupakan bentuk kepedulian dari DWP dengan menggandeng karya pembatik Dekrasnada Kabupaten Malang. Hasil dari lelang ini diberikan untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Ini adalah pengrajin-pengrajin batik di Kabupaten Malang. Ada dalam wadah Dekrasnada Kabupaten Malang, di mana ketuanya adalah istri Bupati, Ibu Hajah Anis Zaidah Sanusi. Nah, kita ini kerjanya dinamis, fleksibel, dan itu baru terbersit ketika last minute, ya, kemarin sore. Terus akhirnya saya mengambil inisiatif untuk memamerkan batik ini. Namanya Lelang Batik Peduli Semeru. Begitu mungkin dari saya. Juga ini menjadi sumbangan berarti ya? Iya, iya, hasilnya kita sumbangkan ke korban atau yang terdampak di Semeru. Penyanyi
muda Keljo berkunjung ke UB Radio untuk melakukan promo single album Sesal Terlambat. UB Radio menjadi salah satu radio yang dikunjungi oleh dirinya selama promo album di Kota Malang. Promo album melalui UB Radio ini menjadi salah satu cara musisi untuk mengenalkan lagu baru dan berkomunikasi secara langsung dengan para pendengarnya. UB Radio yang merupakan bagian dari UB Media and Communication Group sendiri menyediakan wadah bagi musisi muda untuk berpromosi. Keljo menyebut single Sesal Terlambat menceritakan penyesalan dalam sebuah hubungan karena baru menyadari sang mantan merupakan kenangan terindah. Sekarang aku lagi ada di Malang di UB Radio itu dalam rangka mempromokan single pertama aku Sesal Terlambat di Malang. Dalam single aku Sesal Terlambat ini menceritakan sebuah penyesalan dalam sebuah hubungan karena sudah meninggalkan orang yang disayang, dan setelah beberapa lama ternyata masih baru menyadari kalau yang mantannya itu adalah yang terbaik dan terindah. Jadi terciptalah Sesal Terlambat. Banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh mahasiswa UB Kediri untuk menangkal kekerasan pada mahasiswa. Salah satunya dengan wadah Senandika Hati. Anissa, Kepala Unit P3 EKM Kediri menjelaskan, dengan Senandika Hati, mahasiswa dapat melakukan curhat pengaduan terhadap apa yang dialami. Senandika Hati hadir agar mahasiswa tidak merasa sendiri ketika mengalami kejadian. Lebih jauh, Anissa berharap dengan Senandika Hati, maka kejadian kekerasan bisa dicegah agar tidak perlu terjadi kepada mahasiswa. Oke, jadi di unit P3 sendiri kita punya wadah namanya Senandika Hati. Di situ wadahnya untuk jadi wadah pengaduan bagi kekerasan seksual ataupun perundungan yang terjadi pada mahasiswa di PSDK UB Kediri gitu, Pak. Terus dari Senandika Hati ini kita juga mengupayakan berdirinya ULTKSP di PSDK UB Kediri, dan itu sudah terbentuk gitu. Jadi di UB Kediri itu sudah ada wadahnya gitu. Jadi untuk mahasiswa perlu meningkatkan rasa kepercayaannya kepada lembaga gitu, agar masalah yang dihadapi tidak dihadapi secara sendirian gitu. Ada lembaga yang mau membantu teman-teman semua gitu. Terus selain itu juga bantuan dari kampus, terutama kampus Kediri juga untuk mendukung wadah-wadah ini juga diperlukan gitu. Lain juga kita juga punya Pertor 70 kan, jadi harus dikawal terus pelaksanaan dari Pertor 70 ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.